Di Kepulauan Malaysia, ada Pulau Tengkorak, angin membawa ratap arwah yang menyimpan kutukan. Dulu, 200 tahun silam, seorang wanita mati terbakar karena cinta yang dikhianati. Warga setempat percaya, seorang perempuan mati, amarahnya mengikat pulau itu. Konon perempuan itu karena cinta menjadi benci, lalu menjelma jadi arwah dendam. Setelah pandemi, sekelompok 7 teman muda merencanakan liburan laut yang dinanti. Kate dan 6 sahabatnya penuh semangat, liburan ke Langkawi jadi tujuan bersama. Mereka berangkat, tak tahu petualangan itu akan berubah jadi mimpi buruk kelak. Tiba di resort, suasana cerah menutupi kecemasan mereka penuh harapan dan rencana. Begitu masuk, Kate bertemu musuh lamanya, si gadis pirang yang penuh sindiran. Mereka dulu sering bersaing di kampus, tatapan kini kembali memunculkan amarah lama. Gadis pirang membuka mulut sindiran dingin mengudara, suasana hotel mendadak keruh. Pacarnya campur tangan, menenangkan dan membawa pergi sang gadis. Saat Kate merapikan barang, suara aneh terdengar dari kamar sebelah, membuatnya merinding. Kate bertanya pada temannya, "Apakah kau mendengar itu?" Dia berbeda, bisa melihat. Kate memiliki mata khusus sejak kecil. Ia melihat yang tak bisa dilihat orang lain. Mereka pergi ke pantai, berenang, tertawa, menikmati hari walau bayang kecil menghantui. Malam tiba, mereka makan di warung tepi pantai. Suasana hangat tapi samar ketegangan. Kate menoleh dan lihat sosok perempuan asing berdiri di belakang Wei Jie. Wei Jie salah paham. Kate tahu, yang berdiri di sana, bukan manusia. Pertunjukan akrobatik membuat suasana riuh, beberapa dari mereka terpikat, melupakan rasa was-was. Roni menyiapkan gelang untuk mengungkap perasaan, namun ragu ketika dekat Kate. Roni melihat Kate asyik bicara dengan Wei Jie, tekadnya terkikis. Pagi berikutnya, mereka menyewa jet ski, semangat bersenang-senang di sekitar pantai. Di saat naik perahu, sebuah pulau memikat perhatian. Puncaknya tampak persis menyerupai tengkorak besar. Mereka ingin singgah, tapi Kapten Azam menolak, pulau itu berbahaya dan dilarang mendekat. Sang kapten mengingatkan tentang pulau terlarang, peraturan ketat dari otoritas pariwisata setempat. Gadis pirang dan teman-teman mengalah, kapal membawa mereka ke titik menyelam yang aman. Mereka menyelam, bermain di bawah ombak, menikmati keindahan laut yang memikat. Tiba-tiba Kate terpisah, arus membawa ia menjauh, rasa panik merebak di dada. Sebuah tengkorak kecil tiba-tiba melayang di hadapannya, air terasa dingin menusuk kulit. Di bawah sana, tulang-tulang putih mengintai dari kegelapan, laut yang indah berubah jadi pekuburan bisu. Teman-teman panik saat Kate hilang. Kapten warna wajahnya berubah, kepanikan menyelimuti. Roni langsung terjun. Tanpa ragu, persahabatan diuji oleh gelombang yang ganas. Roni menemukan Kate setengah tenggelam, menariknya ke permukaan. Kate pingsan, sahabat berusaha menyadarkannya, rasa takut berubah jadi tumpukan kebingungan. Dalam setengah sadar, Kate melihat dunia yang lain. Di masa silam, manusia saling membunuh di pulau ini. Kate perlahan sadar, tapi pandangannya masih kabur, seperti mimpi buruk. Dalam perjalanan pulang, obrolan serius, legenda pulau kembali muncul dalam pembicaraan. Malam hari, Kapten menceritakan legenda, 200 tahun lalu, wanita biadab mengutuk pulau tersebut. Konon seluruh penduduk pulau tewas, dan yang anehnya lagi tidak ditemukan mayat. Kapten anggap insiden penyelaman peringatan, mitos mempengaruhi suasana, rasa penasaran meningkat, larangan justru menimbulkan godaan lebih. Di pantai, perseteruan lama berubah jadi tantangan, yang kalah harus bermalam di pulau. Mereka bertaruh gegabah, semangat muda mengalahkan akal sehat, permainan berubah fatal. Ketika tiba gilirannya, Kate melihat lagi visi aneh, timnya kalah karena kesialan itu. Penglihatan itu datang lagi, dan seketika, semuanya berubah. Pemenang menagih janji, suatu keputusan impulsif mengantarkan mereka pada nasib yang tak terduga. Mendekat ke pulau, Kate melihat awan gelap tepat di atas tengkorak, rasa takut menguat. Mereka menjejakkan kaki, udara dingin dan sunyi menyambut, nuansa pelik langsung terasa. Untuk mengusir rasa tegang, mereka bermain dan Lily memulai siaran langsung, berbagi kegembiraan. Kate melihat burung aneh, mengejarnya hingga ke dalam hutan. Semakin jauh masuk, suasana berubah, sunyi pekat, maka muncul rasa tidak nyaman mendalam. Dao si petualang, melepaskan tali penghalang dengan santai, memperkecil rasa takut yang mungkin ada. Roni dan Lily menemukan gubuk tua. Meski lapuk, bagian dalamnya tampak tersusun rapi dan dapat dipakai. Mereka membersihkan gubuk, menyiapkan tempat tidur dan makanan seadanya. Malam sunyi, Wei Jie terbangun, melihat pintu gubuk terbuka sendiri. Wei Jie memeriksa di luar, hanya gelap dan daun bergesekan, lalu kembali tidur dengan waspada. Kate terbangun oleh suara aneh yang memanggil, berjalan keluar sendirian ke pepohonan. Kate melihat wanita menangis memeluk jasad suaminya di masa lalu. Warga menarik wanita itu pergi, sementara kepala desa memerintahkan merahasiakan semuanya.
Mayat dikubur sembunyi-sembunyi, seolah rasa bersalah menekan napas semua orang. Ia menangis di puing rumahnya, memegang peninggalan kekasihnya erat-erat. Kesedihan berubah menjadi amarah, dan lahirlah niat untuk membalas dendam dan mengutuk desa ini. Ia memulai ritual kutukan yang kelam, menyerahkan jiwanya demi balas dendam. Kutukan diluncurkan. Pulau itu diselimuti amarah dan roh yang tak tenang. Kate bangun dari penglihatannya, tak tahu apakah itu mimpi atau nyata. Pagi datang membawa harapan, semua bersiap meninggalkan pulau terkutuk itu. Di pantai mereka menunggu kapal, namun laut tetap sepi, kapal penjemput tak kunjung datang. Lily mencoba ponselnya. Layar menampilkan, no service. Ia tampak panik dan kecewa. Mereka menemukan foto misterius, wajah semua terlihat jelas saat tidur. Tidak ada yang tahu siapa yang memotretnya. Rasa takut mulai menyebar. Mereka menunggu hingga sore, tapi kapal Asun belum juga datang. Seolah dipermainkan. Lily menolak keras kembali ke gubuk, wajahnya pucat dan gemetar. Ia takut akan foto yang mereka temukan. Setelah perdebatan, akhirnya mereka memutuskan mencari tempat baru, meninggalkan gubuk lama. Di resort, Asun pacar gadis si Pirang berpesta sambil minum dengan beberapa wanita. Namun Asun tak berniat menjemput mereka di pulau, dan membiarkan mereka lebih lama di pulau. Asun membiarkan mereka terdampar beberapa hari di sana, biar menikmati pulau tengkorak itu. Salah satu gadis itu merasa bersalah dan memaksa Asun segera ke pulau menjemput mereka. Asun menolaknya. Kapten Azan mendengar nama pulau tengkorak dari Asun. Ia panik, mencoba menelepon, tak tersambung. Cepat ia mengetik pesan, jangan bermalam di desa tua. Malam itu mereka kembali ke desa dan menemukan rumah kosong lain untuk disinggahi. Tak tahu bahaya sudah menunggu. Daoxie dan gadis Pirang keluar diam-diam, ingin tahu apa yang tersembunyi di hutan. Daoxie menendang batu tanpa sengaja. Dari arah gua muncul asap hitam. Tiba-tiba Daoxie ditarik akar pohon ke dalam hutan, gadis Pirang kaget dan bengong. Mereka rame-rame mencari Daoxie di hutan, dan meninggalkan Mark sendiri yang sedang tidur di gubuk. Mark terbangun, tiba-tiba seorang wanita muncul dan Mark terjatuh ke pelukan lembut wanita itu. Mereka tidak menemukan Daoxie di hutan. Begitu pulang ke gubuk, melihat Mark menghilang dan banyak darah di tikar, mereka sadar satu hal, di pulau ini, sesuatu sedang memburu mereka. Di gua gelap, Daoxie terbangun dan panik tubuhnya diikat akar-akar pohon dan ketakutan. Molly menusuk perut Daoxie dengan kuku yang tajam dan menghabisi Daoxie. Hari ketiga, mereka tetap menunggu kapal di pantai. Semua tahu mereka belum aman. Di kejauhan mereka melihat kapal Asun datang, mereka semua bergembira dan senang. Tiba-tiba meledak di depan mata. Satu-satunya harapan hancur. Kapal meledak sebelum sempat mendekat. Kate menemukan kerangka lelaki dari penglihatannya. Ia melihat kisah Molly dan suaminya yang dibunuh warga desa, ia akhirnya tahu kebenarannya. Cinta berubah jadi kutukan abadi. Malam terakhir Kate meniru ritual Molly, berharap bisa memutus rantai dendam. Malam itu, dua jiwa akhirnya tenang. Pulau ini akan tetap sunyi, tapi kisah mereka tak akan pernah hilang. Cahaya menyilaukan. Kate terbangun di kapal feri, semua temannya hidup kembali. Semua kembali seperti semula, seolah kejadian di pulau hanya mimpi. Jika kalian menyukai video ini, kalau suka video ini, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe ya. Untuk video-video seru lainnya, sampai jumpa di episode berikutnya.